adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembuktian turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua ya. Sebelumnya kakak sudah bahas di bagian pertama tentang pembuktian turunan fungsi trigonometri juga, yaitu untuk sin dan cos. Di video kali ini kita akan belajar pembuktian untuk tan, sekan, kotangan, dan kosekan. Oke, untuk itu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa 4 soal tersebut ya. Langsung saja, yang pertama itu turunan dari tan. Fungsinya fx sama dengan tan x. Bagaimana kita mencari turunannya? Kita akan membuktikan turunan tan ini dengan menggunakan definisi limit h menuju 0. Ini merupakan definisi dari turunan dari fx plus h min fx dikurang h. Nah, mungkin kamu sudah tahu ya turunan tan itu sekan kuadrat, tapi dapatnya dari mana? Nah, kita dapatkan dari sini ya, dari definisinya. Limit h menuju 0 dari, nah di sini kalau fx itu tan x, maka kalau x-nya kakak ganti 30 ini jadi tan 30. Kalau x-nya kakak ganti 60 jadi tan 60. Kalau x-nya diganti jadi fx plus h, maka x di sini akan jadi tan x plus h ya, seperti itu. Tan x plus h dikurang fx-nya sendiri tan x per h. Kemudian kita mengingat rumus trigonometri di kelas 11 ya. Tan a dikurang b ini sama dengan tan a dikurang tan b per 1 plus tan a dikali tan b. Kalau kita lihat di sini, ini tan dikurang tan. Nah, di sini ada tan dikurang tan ya. Berarti kita bisa tulis tan a dikurang tan b itu tinggal ini kita kali silang seperti ini ya. Tan a dikurang b dikali 1 plus tan a kali tan b. Kalau kita lihat bentuknya mirip ya, tan dikurang tan, tan dikurang tan. Berarti ini a-nya adalah yang x plus h ya, ini sebagai a-nya. Lalu b di sini ini sebagai x-nya ya. Nah, b-nya sebagai x-nya. Maka kita tinggal bisa ikuti rumus ini saja ya. Berarti tan a dikurang tan b bisa dirubah jadi ini. Limit h menuju 0 dari tan a kurang b. Tan a kurang b dengan a-nya ini b-nya ya. X plus h dikurang a dikurang b. Nah, seperti itu. Dikali 1 plus tan a yang jadi tan a yang di depan ya, x plus h. X plus h dikali tan b yang jadi b-nya yang di sini ya, x per h. Kemudian kita sederhanakan persamaan yang di atas ya. X tambah h dikurang x, ini jadi tan h. X kurang x habis ya. Nah, ini dikali 1 plus tan x plus h dikali tan x per h ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada tan h per h. Menurut sifat limit, menurut
limit trigonometri ya, rumus limit trigonometri. Limit dari X menuju 0 dari tan X per X ini sama dengan 1 ya, asalkan ini sama ya. Nah, untuk penjelasan rumus ini kakak akan taruh link videonya di bawah deskripsi video ini ya. Pembuktiannya juga tan X sama dengan X itu tan X per X sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini ini H menuju 0 dari tan H per H. Ini berarti kita bisa bilang ini 1 ya. Ini 1 dikali 1 plus tan X tambah H-nya kan menuju 0 ya. Tambah 0 kali tan X. Maka kalau kita hitung ini jadi 1 dikali 1 plus tan X tambah 0 kan jadi X ya. Tan X dikali tan X jadi tan kuadrat X. 1 dikali ini jadi 1 plus tan kuadrat X. Nah, ini sama dengan sekan kuadrat X ya. Dapat dari mana? Nah, di kelas 10 ada rumus identitas trigonometri ya, yang bilang sin kuadrat X kalau ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 plus cot kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Lalu ini tan kuadrat X ditambah 1 ini sama dengan sekan kuadrat X. Ini rumus identitas trigonometri ya. Kamu pelajari ini di kelas 10 nih. Nah, berarti tan kuadrat X tambah 1, ini 1 tambah tan kuadrat X sama aja ya, dibolak balik. Penjumlahan dibolak balik 3 tambah 4, 4 tambah 3 sama ya. Nah, ini bisa diubah jadi sek kuadrat X. Nah, inilah turunan dari tan X. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas untuk turunan dari sekan ya. Kemudian yang kedua, turunan dari sekan X ya. Kita menggunakan definisinya ya. Limit H menuju 0 dari f X plus H dikurang Fx per H. Kalau kita lihat di sini sekan X, kalau di sini X, di sini X. Kalau di sininya 60 berarti ini jadi sekan 60. Kalau di sininya A, ini jadi sekan A. Kalau di sininya X plus H, berarti ini jadi X plus H ya. Kita bisa tulis limit H menuju 0 dari sekan, karena ini X plus H, ini sekannya jadi X plus H dikurang Fx. Fx nya ini sekan X per H. Limit H menuju 0. Sekan ini sama dengan 1 per cos ya. Sekan itu 1 per cos. Kebalikannya dari cos ya. Dikurang 1 per cos X per H. Lalu yang di atas kita samakan penyebut. Limit H menuju 0 dari cos X plus H dikali cos X per H ya. Nah, ini jadi cos X plus H kali cos X dibagi ini, cos X plus H nya dicoret ya, jadi sisa cos X dikali 1. Jadi ini cos X dikurang ini dibagi cos X. Cos X nya habis jadi cos X plus H kali 1. Jadi cos X plus H di sini. Nah, maka ini kalau kita bagi H, ini sama kalau kita tulis seperti ini. Cos X dikurang cos X plus H per H dikali cos X plus H dikali cos X, seperti itu ya.
bentuk seperti ini, yang ini dibagi H kita bisa tulis seperti ini. Misalkan saja 2/7 dibagi 11, misalkan ini kita bisa tulis 2/7 kali 11. Kalau pengen jabarinya seperti ini, 2/7 dibagi 11 ya. 11 itu kan kita bisa tulis 11/1. 2/7 dikali 1/11, maka ini jadi 2/7 kali 11. Nah seperti ini ya. Jadi kalau ini bagi ini, kita tinggal langsung aja 2 per bawahnya tinggal 7 kali 11 seperti ini ya. Ini jadi ini kali H seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal rubah bentuk cos dikurang cos. Ya, kembali lagi ke rumus trigonometri. Di kelas 11 kamu pernah belajar cos A dikurang cos B ini sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2 ya. Ini rumus trigonometri di kelas 11. Kalau kita lihat ini cos dikurang cos, A nya ini sebagai X ya, yang sebagai X, dan cos dikurang cos X plus H, cos B nya ini sebagai X plus H ya. Cos dikurang cos seperti itu, sama bentuknya ya. Berarti nanti ini kita bisa rubah jadi ikutin rumus ini. Jadi limit H menuju 0 dari min 2 sin A tambah B, A nya itu X ya, X tambah B, B nya ini X plus H ya, ini A ini B, lalu dibagi 2 kali sin A dikurang B, berarti A nya kan X ya, X dikurang, ingat kalau dikurang kita harus pakai kurung ya, karena ini ada dua suku ya, kita kurung X plus H, jadi ini A dikurang B bagi 2. Kita sederhanakan dulu ya, ini masih per ini ya, H dikali cos X plus H dikali cos X min 2. Nah ini X tambah X kan 2X ya, 2X dibagi 2 kan jadi X ya, X tambah X 2X, 2X bagi X jadi X ya. Ini H bagi 2 jadi 1/2H ya, seperti itu. Sin, nah ini X dikurang X plus H, ini jadi min H per 2 ya, karena X kurang X nya habis, ini hanya minus ya, minus H kalau dibuka kurungnya, per, nah ini kita hanya kita pindahin aja di belakang, terus ini cos X plus H dikali cos X. Tujuannya supaya ini kita bisa lihat nih, ini menjadi minus setengah ya. Ingat rumus limit yang seperti ini ya, limit X menuju 0 dari sin AX per B. Nah ini kita bisa buat jadi A per B seperti itu ya. Ini kan minus setengah per 1, jadi minus setengah. Terus kemudian kita substitusikan nilai H-nya ke sini. Min 2 sin X, nah ini jadi sin X ya, karena setengah H itu 0 ya, A-nya kan 0, setengah kali 0, 0 ya, berarti ini jadi sin X dikali minus setengah per bawahnya sekarang. Ini
X tambahannya 0, X tambah 0, X ini jadi cos X dikali cos X. Kalau kita lihat minus setengah dikali minus 2, ini kan 2 nya bisa dicoret ya. Minus kali minus jadi positif, positif 1 kali sin, nah ini jadi sin X per cos X kali cos X. Nah cos X di sini kita bisa tulis 1 per cos X ya, atau enggak ini kan tadi hasilnya jadi positif 1 ya, kita tulis saja seperti ini. Nah ini sin dibagi cos itu sama dengan tan X dikali 1 per cos itu sama dengan secant X. Nah inilah turunan dari secant X, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembuktian yang ketiga ya, yaitu kosekan. Ini kita hapus. Kita masuk ke pembuktian yang ketiga, yaitu kosekan. Nah, kosekan X ya. Limit H menuju 0 dari fx plus H dikurang fx per H. Kita menggunakan definisi ya. Limit H menuju 0 dari fx plus H nya berarti ini jadi cosec x plus H dikurang fx nya ini cosec x per H. Kemudian kita tahu cosec ini sama dengan 1 per sin. H menuju 0 dari 1 per sin X plus H dikurang 1 per sin X per H. Limit H menuju 0 dari, kita samakan penyebut ya, sin X plus H dikali sin X per H. Ini sin X plus H dikali sin dibagi sin X plus H, ini dicoret, sin X plus H nya tinggal sin kali atasnya jadi sin X dikurang ini bagi ini, sinnya dicoret tinggal ini kali atasnya ya, jadi sin X plus H. Nah ini cara menyamakan penyebut sama kayak misalkan 2/3 tambah ya, misalkan 2/3 tambah 1/4 ya, kamu kan nyamakan penyebutnya dikali ya, 3 kali 4, maka cari atasnya ini bagi ini, 3-nya dicoret terus kali atasnya seperti itu. Nah ini juga sama seperti ini caranya ya, ini samakan penyebutnya dikali, lalu cara dapetin atasnya ya ini bagi ini terus kali atasnya, ini bagi ini kali atasnya ya, seperti itu. Kemudian ini kita bisa tulis limit H menuju 0 dari sin X dikurang sin X plus H per H dikali sin X plus H dikali sin X. Nah ini bisa langsung kali ke bawahnya ya, contohnya misalkan 2/3 per 5. Nah ini kan kita bisa tulis langsung 2/3 kali 5 ya. Kenapa bisa begitu? Penjabarannya seperti ini, 2/3 kalau kita bagi dengan 5 itu kan berarti 5/1. Kita bisa tulis 2/3 dikali 1/5, jadi 2/3 kali 5. Nah seperti itu ya, jadi tinggal 3 kali 5 bawahnya, langsung seperti itu jadi ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, ada sin dikurang sin ya, sin dikurang sin. Kita melibatkan rumus trigonometri kelas 11 ya.
sin A dikurang sin B, ini rumusnya 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2, seperti ini. Nah, berarti sin dikurang sin kita bisa rubah jadi ini, dengan A nya ini sin X, berarti yang menjadi A nya itu si X dikurang sin X plus H, yang jadi B nya itu X plus H ya. Nah, ini kita rubah jadi bentuk seperti ini nantinya. Langsung saja kita tulis di sini limit H menuju 0 dari sin X dikurang sin X plus H. Kita rubah jadi ini 2 cos A tambah B. Ini jadi A nya X tambah X plus H per 2 kali sin A kurang B. Berarti di sini X dikurang X plus H per 2 per, nah ini per H dikali sin X plus H dikali sin X. Limit H menuju 0 dari 2 cos X tambah X kan 2X ya, dibagi 2 jadi X, tambah ini H dibagi 2 jadi setengah H, dikali sin X dikurang X, X nya habis, terus ini min dikali H jadi min H per 2 ya, per 2 per, nah ini hanya sekali lagi kita pindahkan ke sini aja ya biar ketemu sama ini, sin X plus H dikali sin X ya. Jadi kalau perkalian itu kita bisa pindah-pindahkan karena perkalian itu berlaku komutatif ya. 3 kali 4 dengan 4 kali 3 sama. Nah, kalau kita lihat di sini ini jadi minus setengah ya. Minus setengah. Jadi kita bisa tulis 2 kali cos X ditambah setengah H. X hanya kan 0 ya. Setengah kali 0, 0, berarti ini jadi cos X saja. Dikali minus setengah. Ya, ini minus setengah ya. Terus per sin X, karena hanya 0 ya. X tambah 0 jadi X. Sin X. Minus setengah dikali 2 jadi minus cos X per sin X sin X ya. Ini minus, kita boleh tulis minus 1 di sini ya. Ini minus 1. Nah, 1 per sin X itu kan sama dengan cosec ya. Cos per sin itu jadi min cot X dikali 1 per sin ini cosec X, seperti ini. Nah, inilah turunan dari cosec X. Oke, kita sekarang masuk ke pembuktian yang keempat ya. Untuk kotangan fx sama dengan cot X. Limit H menuju 0 dari fx plus H dikurang fx per H. H menuju 0 dari fx plus H, berarti kalau di sini X, di sini X. Kalau X plus H ya berarti ini jadi cot X plus H dikurang fx ya ini cot X per H. Limit H menuju 0 dari, kita tahu cot ini sama dengan cos per sin ya. Cot itu cos per sin, kalau tan itu sin per cos. X plus H per X plus H dikurang cos X per sin X per
H. Lalu kita samakan penyebutnya. Limit H menuju 0 dari sin X plus H dikali sin X per H. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Sin X plus H dikali sin X dibagi ini. Yang ini habis ya, sin X plus H-nya, tinggal sin X kali ke atas. Yang atas jadi sin X dikali cos X plus H. Begitu juga yang sebelah sini, kurang ini bagi ini, sinnya dicoret, tinggal sin X plus H dikali ke atas. Ini jadi cos X dikali sin X plus H. Nah, ini per yang bawah ya, berarti yang atas ini dibagi ini. Maka ini kita bisa tulis limit H menuju 0 seperti tadi ya, yang bawah dikali ke bawah, H dikali sin X plus H dikali sin X, seperti ini. Lalu yang atas kalau kita lihat nih, ini sin cos kali kosin. Nah, ingat rumus sin A cos B dikurang cos A kali sin B ini sama dengan sin A dikurang B ya, seperti itu. Nah, berarti dengan A-nya itu X, B-nya ini X plus H. Berarti bentuk yang atas ini kan sama nih, sin kali cos dikurang cos kali sin. Sin kali cos dikurang cos kali sin. Dengan A-nya ini yang X ya, sebagai A, sebagai A-nya itu yang X, dan sebagai B-nya itu yang X plus H. Berarti bentuk seperti ini kita bisa rubah jadi bentuk sin A kurang B. Sin A yang A-nya itu sebagai X dikurang B, B-nya itu X plus H. X plus H, seperti ini. Limit H menuju 0, maka kalau kita buka kurungnya ini, X dikurang X, min X, ini habis ya X-nya ya. Jadi sisa sin min H per H dikali sin X plus H dikali sin X. Nah, kalau kita lihat ini jadi minus 1 ya, ini minus 1. Nah, untuk bentuk seperti ini kakak ada video pembelajarannya ya, nanti kamu bisa lihat di deskripsi video ini kenapa ini bisa sama dengan min 1 per hanya kan 0 ya, berarti X tambah 0 jadi X ya, ini jadi sin X dikali sin X. Nah, kalau kita pisah ini kan jadi min 1, kalau kita jadiin 1 ya, sin kali sin kan jadi sin kuadrat ya, sin kuadrat X. Nah, 1 per sin itu sama dengan cosec ya, jadi ini min cosec kuadrat X, seperti ini. Nah, itulah pembuktian turunan trigonometri. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.